Ini adalah AirPods Pro dan ini adalah AirPods 3. Hasil perkawinan silang dari AirPods 2 dan AirPods Pro. Anyway, gue baru beli kedua TWS ini, jadi sebelumnya emang belum pernah nyobain AirPods apapun itu. Nungguin AirPods Pro generasi kedua kayaknya gak muncul-muncul. Jadi ya udahlah, langsung gas aja kedua ini. Dan inilah perbandingannya. Kita mulai dari unboxingnya aja dulu. Kotak AirPods Pro lebih tebal dan masih ada plastik walaupun batch terbaru yang ada MagSafe-nya. Sedangkan AirPods 3 sudah bebas dari plastik dan seal green peel-nya kayak iPhone 13 series. Tinggal sobek aja. Isi kotak AirPods Pro ada TWS-nya, kabel charger lightning, ear tips cadangan dengan masing-masing ukuran, dan buku manual. Sedangkan isi kotak AirPods 3 ya hampir sama sih, ada buku manualnya juga, TWS-nya, dan lightning cable. Nah, secara desain, AirPods 3 ini hampir mirip banget sama AirPods Pro, mulai dari bentuk case-nya, lampu indikator, tombol di belakang. Bedanya cuma AirPods Pro ya lebih lebar aja. Pas dibuka, walah, mirip juga. Ada grill-grill yang warna hitamnya gini. Bahkan media control dari Force Touch-nya mirip kayak AirPods Pro juga. Pas dipakai, kalau ditekan dia tuh ada haptic feedback kayak neken tombol beneran. Padahal dia tuh nggak ada tombol apapun loh. Nice. Tekan 1 kali untuk play, pause, atau angkat telepon, 2 kali tekan untuk next song, dan 3 kali tekan untuk previous song. Media control yang ada feedbacknya ditambah penempatannya tuh ada di tangkai sini. Itu lebih enak dibandingkan TWS lain yang cuma tap-tap aja di bagian sini ya. Karena kadang nggak ketekan atau nggak sengaja pas kita pegang TWS-nya malah pindah lagu. Itu sering banget gue alamin. Jadi ya, secara desain dan bentuk bisa dibilang AirPods Pro tanpa in-ear atau karet di ujungnya. Soal kenyamanan pas dipakai, gue lebih nyaman pakai AirPods 3 karena AirPods Pro yang ada ear tips kayak gini tuh berasa penuh di telinga, kayak ya ada yang ngeganjal gitu. Tapi masih oke, gak terlalu ganggu-ganggu banget. Beda kalau AirPods 3 ini, dia tuh kayak nggak berasa pakai apa-apa gitu. Tanpa ear tips, dia masih erat, nempel di telinga, gak gampang jatuh. Walau gue pakai headband gini nih. Tuh. Siap nih buat synchronize. Tapi sayang synchronize masih online ya. Tahu nggak ada sama sekali. Tapi ya emang kekurangan TWS yang nggak ada in-ear bikin noise isolationnya bocor kemana-mana. Jadi kalau kalian pakai itu masih kedengeran suara di sekitar. Tapi buat yang nggak suka pakai TWS terlalu kedap, ya ini jadi nilai plusnya. Nah, untuk spesifikasi sama-sama pakai chipset H1 atau H1, tapi AirPods 3 kata Apple pakai driver baru yang low distortion dengan tambahan adaptive EQ layaknya di AirPods Pro. Apakah gimmick? Sementara untuk kodeknya, semua lini AirPods cuma support kodek AAC. Jadi jangan harap mau dapetin kodek high-res di sini. But Apple bikin kodek sendiri di Apple Music namanya ALAC. Nah, enaknya di Apple Music, pertama kita bisa dapetin fitur Dolby Atmos yang dimana kedua TWS ini sudah support. Dan kedua, audio Apple Lossless atau ALAC tadi. Buat ngaktifin fitur ini, kalian masuk ke settings, terus music, lalu audio quality. Nah, di sini disesuaikan aja khusus WiFi stream dan downloads yang diubah ke high-res lossless. Sedangkan cellular stream tetap set di high quality aja biar gak boros kuota. Untuk resolusinya lossless 24 bit atau 48 kHz dan high-res lossless di 192 kHz. Buat yang belum tahu apa itu lossless, jadi lossless itu adalah hasil musik tanpa kompresi. Jadi kalian bisa nikmatin musik dengan file originalnya gitu. Beda kalau kayak di YouTube yang dimana semua lagu-lagu atau video di YouTube tuh pasti dikompres yang mengakibatkan beberapa detail instrumen jadi berkurang. Tapi kan Apple Music itu bayar. Tenang, kalian kalau beli AirPods ya, semua AirPods itu kalian bisa dapetin Apple Music gratis selama 6 bulan. Lumayan loh, setengah tahun. Nah, langsung aja kita tes hasil audionya. By the way, di sini gue bukan seorang audiophile yang jago banget soal audio ya. Gue cuma pendengar musik biasa, jadi ya ini menurut kuping gue. Untuk AirPods Pro hasil suaranya jernih, clarity-nya enak banget, bass-nya bulat, dominan treble dan soundstage yang luas walaupun dia bertipe in-ear.
Sedangkan AirPods 3 bassnya gak sebulat AirPods Pro, dominan treble yang bikin vokal jadi rada ketutupan, dan soundstage gak seluas AirPods Pro padahal dia non-in-ear. Kebalikannya, jadi soal audio quality tetap bagusan AirPods Pro lah, lebih megah, lebih jernih. Walaupun emang gak sesignifikan itu, hampir menyaingi tapi gak sebagus AirPods Pro. Jelas lah ini AirPods 3 bukan untuk ngebunuh si AirPods Pro, dan terbukti juga driver yang baru bikin upgrade hasil audionya, jadi bukan gimmick. Ya walaupun AirPods Pro di harga segini tuh bukan hasil audio wise yang paling bagus ya, ada merek lain yang itu hasil audionya lebih bagus daripada AirPods Pro. Fitur penting lainnya, AirPods 3 punya spatial audio kayak di AirPods Pro, fitur yang wajib banget diaktifin ya, karena kalau dimatiin kualitas audionya tuh jadi berkurang, jadi kayak mendem gitu. Jadi spatial audio ini tuh 3D stereo surround tapi versi kerennya, yang dimana kalau stereo surround biasa tuh kan ya kalau kita nengok kanan atau kiri dia nggak ada efek apa-apa, stereonya tergantung output dari video atau musik yang kita putar. Tapi kalau spatial audio dia bakal nge-tracking secara real time posisi kita. Contoh, kalau device-nya gue taruh di sini, gue nengok ke sebelah kiri, nah ini suara yang sebelah kanan nih yang lebih gede, dan sebaliknya. Kalau gue nengok ke sebelah kanan, suara kiri yang lebih dominan. Bahkan kalau gue nengok ke belakang, gue tuh ngerasa kayak denger suara dari belakang. Jadi ibaratnya kayak kalian lagi denger lagu pakai speaker. Yang dimana kalau kalian naruh speaker di sini, ya kalian pindah-pindah posisi ya kalian bakal notice kan kalau di sini tuh ada speaker. Nah begitulah perumpamaannya. Seharusnya ngerti ya. Tapi di AirPods 3 dia tuh nggak ada ANC dan transparency mode kayak di AirPods Pro, yang menurut gue ini tuh penting banget. Jadi kalau kalian berada di tempat yang lagi berisik kayak di tempat umum yang bakal kedengaran suara di sekitar, nah kalian bisa aktifin fitur ANC ini biar suara jadi lebih kedap. Dan sebaliknya kalau transparency mode ini bikin suara di sekitar bisa kedengaran lebih jelas lagi. Kalau ini berguna banget kalau lagi di stasiun atau di bandara ya, biar pas lagi denger lagu itu masih bisa kedengaran info keberangkatan biar gak ketinggalan pesawat. Tapi ya kalau di AirPods 3 kan udah gak butuh banget sih transparency mode, karena noise isolation-nya tuh gak sebagus AirPods Pro, alias masih bisa kedengaran suara di sekitar. Inilah kira-kira skenario perbedaan mode ANC dan transparency mode ketika lagi dipakai. Begitu. Nah, gimana kalau soal latency? AirPods 3 ini delaynya minim, dia udah low latency, jadi buat dipakai main game masih enak-enak aja. Sedangkan AirPods Pro, oh my god, delaynya lebih minim lagi. Bahkan gue gak notice kalau ada delaynya. Enak banget buat dipakai main game FPS, serasa nggak ada delay. Untuk kualitas mic-nya sendiri, inilah hasil suaranya yang direkam pakai aplikasi Voice Memos. Nah, sebenarnya kalau dipakai nelpon itu hasilnya lebih bagus dari ini, lebih jelas. Apalagi kalau teleponan lewat FaceTime, dia udah kualitas SD. Gak tau deh ini kenapa kalau direkam kualitasnya jadi berkurang. Tes 1, 2, 3, dan inilah hasil suara dari mikrofon di AirPods 3. Tes 1, 2, 3, dan inilah hasil suara dari mikrofon di AirPods Pro. Oh ya, ada satu fitur lagi yang kelupaan gue omongin, ketahuan pas videonya lagi diedit ya. Jadi kedua TWS ini punya fitur play dan pause secara otomatis. Jadi ketika TWS-nya kalian buka, lagu yang kalian putar itu bakal ke stop sendiri atau ke pause sendiri. Jadi ya kalau kalian diajak ngomong gitu, kalian tinggal buka aja tanpa kelewatan lagunya, dan pas kalian pakai lagi dia bakal play secara otomatis juga. Dan ini tuh yang paling akurat dari semua TWS yang udah gue coba. Jadi TWS yang kemarin tuh dia juga punya fitur kayak gini, play dan pause secara otomatis. Emang pas dibuka dia ke stop sendiri. Nah pas dipakai itu lagunya nggak play secara otomatis lagi. Jadi gue harus buka HP dan play dari HP. Jadi ya it's nice.
Lalu di segi proteksi, kedua TWS ini sudah sertifikasi IPX4, jadi aman dari percikan air dan keringat kalau dipakai sambil olahraga. Sedangkan untuk ketahanan baterainya, AirPods Pro diklaim bisa tahan 5 jam dan 24 jam beserta charging case-nya ketika lagi penuh ya. Gue pakai 1 jam itu baterainya berkurang 25%. Sedangkan AirPods 3 baterainya lebih awet, diklaim bisa tahan 6 jam dan 30 jam beserta charging case-nya. Gue pakai 1 jam, baterainya berkurang 15%. Dan kedua TWS ini sudah support MagSafe ya, jadi batch terbaru untuk AirPods Pro dia ada varian yang support MagSafe juga. So, jangan beli kedua AirPods ini kalau kalian pakai Android. Ya ngapain? Karena sesungguhnya yang bikin enak pakai AirPods tuh ya kalau kalian pakai iPhone. Ekosistem. Fitur pairing yang seamless dengan munculnya pop-up gitu yang paling satisfying. Kalau udah pairing di satu device, dia bakal pairing otomatis ke seluruh Apple device kalian di satu Apple ID yang sama ya. Jadi kalian nggak repot-repot buat pairing ulang di device yang lain gitu. Gue selama ini pakai TWS yang bukan dari Apple, itu menyebalkan sih, kadang susah pairingnya lama, apalagi kalau sebelumnya TWS itu connect di device yang lain, kita harus disconnect dulu baru konekin lagi, ngerasa kayak emang disusahin dan dijebak harus pakai TWS-nya Apple, yaitu AirPods ini. Soalnya pakai AirPods tuh kita tinggal buka tutupnya aja dan you're good to go, langsung pakai. Gak masalah sebelumnya itu connect di device yang mana selagi produknya Apple ya. Jadi pas gue coba kemarin pindah-pindah device dari iPhone ke iPad tanpa masukin ke case-nya lagi, dia bakal switch otomatis ke device mana yang lagi kalian pakai, dan itu wow, keren banget. Soal ekosistem emang dibikin nyaman sih. Itulah Apple. Kesimpulan gue buat yang masih bingung mau AirPods 3 atau AirPods Pro, sebenarnya balik lagi ke preferensi masing-masing. Kalau kalian nggak bisa pakai TWS yang model in-ear kayak AirPods Pro yang ada karetnya gini, terus nggak butuh fitur ANC dan transparansi, tapi butuh baterai yang lebih awet, belilah AirPods 3. Sisanya I will choose the AirPods Pro all the way karena sound quality yang lebih bagus, fitur ANC dan delay yang lebih minim kalau dipakai gaming. Ya, mengingat harga AirPods 3 termasuk tinggi, cuma beda $70 dari AirPods Pro, dan gue dapat harga yang beda tipis nih di marketplace. 2.800.000 untuk garansi inter, sedangkan AirPods Pro 3.150.000 untuk garansi inter batch terbaru yang ada MagSafe-nya. Jadi cuma beda 350.000, mending AirPods Pro aja lah. Tapi buat yang penasaran sama AirPods 3, ini gue jual, linknya bakal gue taruh di deskripsi di bawah. Segitu aja video kali ini, terima kasih sudah menonton. Gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.